diri. Assalamualaikum, nama saya Amal Ardabrianto dengan NIM 064. Halo teman-teman, perkenalkan saya Nisa Sukwati dengan NIM 026. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dida Dambar dengan NIM 063. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mufidah Hadatul Aisy dengan NIM 088. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kavita Lidera NIM 062. Halo teman-teman, perkenalkan saya Davina Imaya dari NIM 087. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Pada pagi hari ini, marilah kita baca doa bersama bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, bagaimana kabar hari ini? Saya Tapi. Nah, pada pertemuan kali ini kita bertemu kembali dengan materi kelas dengan materi parenting dalam menghadapi anak remaja yang mencakup masa remaja, strategi dan penguatan karakter. Nah, sebelum kita lanjut ke materi yang lebih dalam, saya mau tanya kepada ibu dan bapak di sini, apa sih parenting itu? Nah, menurut Kak, parenting merupakan kegiatan yang dilakukan guna melaksanakan kelangsungan hidup serta berfokus pada perkembangan anak. Nah, di sini parenting ini lebih berfokus kepada proses kita dalam mendidik anak, dalam perkembangan anak itu bagaimana dan caranya seperti apa. Nah, ada 3 aspek penting dalam proses parenting, yaitu yang pertama dukungan emosional pada anak. Nah, di sini ibu-ibu dan bapak memiliki peran penting dalam memberikan dukungan emosional seperti memberikan kenyamanan, memberikan kepercayaan kepada anak sehingga anak tersebut memiliki kenyamanan dalam lingkungan keluarga tersebut, sehingga dia bisa dengan percaya diri menceritakan segala keluh kesah yang dia alami kepada orang tua. Yang kedua yaitu pemberian arahan dan bimbingan. Nah, ini juga cukup penting ya, seperti memberikan bimbingan dan arahan mengenai nilai-nilai agama, norma, dan perilaku yang harus kita lakukan kepada yang harus dilakukan anak di lingkungan luar, di lingkungan sekolah, ya, seperti apa, dan batasan-batasan apa yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh anak. Dan ketika tidak melakukan tindak kekerasan, ini yang wajib ya, karena tindak kekerasan merupakan suatu hal yang tidak dibenci. Bagaimanapun situasinya, apapun kondisinya, tidak boleh melakukan tindak kekerasan. Nah, materi yang pertama mengenal tentang usia anak remaja. Di sini ada yang tahu usia remaja itu berapa aja? Belum tahu? Nah, sebelum kita menginjak tentang usia remaja, secara biologi saat seorang anak melakukan pubertas dianggap sebagai indikator awal masa remaja. Sedangkan menurut WHO, remaja dapat dilihat dengan melihat perkembangan anak dari saat timbulnya tanda sekunder hingga tercapainya masa maturasi seksual dan reproduksi, suatu proses pencapaian mental dan imunitas dewasa. Nah, rentang usia remaja bervariasi tergantung pada budaya dan tujuan penggunaannya. Nah, terdapat 3 rentang remaja. Yang pertama, remaja awal. Rentang usianya sekitar 12 hingga 15 tahun. Yang kedua, remaja remaja. Rentang usianya 13 hingga 18 tahun.
mencintai diri sendiri lebih ke egois. Sedangkan remaja akhir mereka lebih ingin mempelajari suasana baru, lingkungan baru, dan lebih ke kehidupan diri sendiri, individualisme, kesendirian. Dan yang selanjutnya, materi, sifat, dan karakteristik pada anak remaja. Pada periode transisi antara masa kanak-kanak dan remaja, setiap individu mengalami berbagai perubahan fisik, pencarian identitas, emosional, dan kemandirian, perkembangan sosial, dan peningkatan keterampilan kognitif. Yang salah satunya adalah perubahan fisik. Nah, dalam perubahan fisik ini yang mengarah pada tinggi badan dan hormon yang terjadi pada anak. Jadi kalau tinggi badan ini biasanya kalau turunan, kalau yang tinggi anaknya juga tinggi. Tapi kalau anaknya pendek biasanya didampingi diselingi sama makanan dan minuman yang bersifat. Yang kedua, pencarian identitas. Proses ini seringkali kompleks dan melibatkan berbagai aspek kehidupan, termasuk nilai-nilai, keyakinan, minat, dan hubungan sosial. Di sini mereka itu lebih seperti mencari identitas. Mereka ingin menjadi apa, seperti apa, dan bagaimana mereka ke depannya. Dan termasuk nilai-nilai seperti hobi dan minat mereka itu lebih mengacu kepada apa. Selanjutnya tentang perubahan emosional. Nah, perubahan emosional pada remaja dapat dilihat seperti contoh, yaitu mengalami perubahan mood yang cepat, seperti kadang-kadang suka marah, tiba-tiba suka nangis, tiba-tiba suka happy, terus timbulnya reaksi yang berlebihan. Jadi kalau saya mereka dapat masalah kecil, tapi mereka memberikan reaksi yang sangat berlebihan dan sulit dalam mengelola emosi. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan, mereka lebih tidak tahu bagaimana cara mengekspresikan emosi mereka. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, yang selanjutnya adalah untuk sifat dan karakteristik pada anak remaja yang selanjutnya adalah kemandirian. Nah, jadi kemandirian ini adalah suatu kemampuan individu untuk mengelola kemampuannya sendiri untuk mengambil keputusan, mulai mampu bertanggung jawab dan bisa mengembangkan keterampilan. Yang pertama adalah mulai mampu mengambil keputusan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini juga pasti pernah mengalami saat TK maupun SD, anak-anak kan masih kita ini ya kontrol ya untuk mau masuk sekolah mana, kalau sudah menjelang SMP atau anak-anak itu bisa mengambil keputusannya sendiri. Dia pengen masuk sekolah mana, dia pengen ngambil ekstrakurikuler apa, betul nggak ibu-ibu bapak-bapak? Nah, yang kedua, perkembangan sosial. Nah, untuk perkembangan sosial ini, anak-anak remaja mulai mampu berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya, terus mulai mampu bersosialisasi dengan teman-temannya, terus punya empati dengan teman-temannya dan yang lain-lain, dan punya kemampuan untuk berkomunikasi, ya, mempunyai kemampuan untuk berkomunikasi secara dua arah. Dan yang ketiga adalah keterampilan kognitif. Anak-anak bapak dan ibu-ibu di rumah ada nggak ya sambil kayak hektik-hektiknya lagi seru-serunya kayak skincare, make up gitu, belajar sih skincare, make up, ada nggak? Ada kan? Nah, itu adalah salah satu peningkatan keterampilan kognitif. Anak-anak tuh jadi mampu menganalisis, mampu memecahkan masalah secara pribadi, dan mampu mengambil keputusan tanpa adanya dorongan orang lain. Nah, mereka tuh biasanya lagi hektik-hektiknya kayak belajar make up, belajar merawat diri, terus belajar, biasanya kan anak-anak ibu-ibu dan bapak-bapak kan ini kan
Kalau di rumah itu biasanya yang cewek-cewek nih, biasanya yang cewek-cewek kan lagi seru-serunya nih kayak belajar make up atau enggak dia make up gitu kan, make up yang punya bagus-bagus itu lah ibu bapak-bapak. Nah kayak gitu, itu adalah termasuk peningkatan keterampilan kognitif. Nah yang selanjutnya ibu-ibu dan bapak-bapak adalah mengenai efek negatif dari salahnya pergaulan yang menyebabkan kasus kenakalan remaja. Nah, kenakalan remaja merupakan salah satu bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Kenakalan remaja seringkali dikaitkan dengan status sosial dan ekonomi keluarga. Baik, untuk materi selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, Ibu Dewi. Baik, bentuk kenakalan remaja ada 4. Yang pertama ada tawuran, yang kedua ada minum alkohol, yang ketiga ada bullying, dan yang keempat ada bolos sekolah. Yang pertama ada tawuran. Tawuran merupakan tindakan kenakalan remaja yang disebabkan oleh salahnya pergaulan di lingkungan. Tawuran biasanya disebabkan oleh antar pelajar atau antar sekolah yang biasanya terjadi akibat hal sepele seperti ejekan satu sama lain, dan diantaranya mereka tidak bisa mengontrol emosi sehingga terjadilah tawuran. Yang kedua ada minum alkohol. Minum alkohol itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan sosial yang buruk seperti lingkungan sekolah maupun lingkungan rumah. Nah, anak remaja itu biasanya mengikuti teman sebayanya untuk melakukan hal-hal buruk tersebut seperti minum alkohol ataupun merokok dan lain-lainnya. Yang ketiga ada bullying. Kenakalan remaja ini biasanya terjadi akibat perbedaan status sosial dan fisik, sehingga mereka yang merasa paling unggul akan mencela orang-orang yang mengalami perbedaan tersebut. Sedangkan bullying ini termasuk kekerasan psikologis yang dapat merusak mental korban. Korban biasanya akan dijauhi dan dikata-katain mengenai fisik, bahkan ada yang sampai main tangan seperti memukul, menyiram air kotor, dan masih banyak lagi. Biasanya itu anak-anak itu membuat kasta ya, anak remaja itu membuat kasta seperti kasta kaya, kasta maaf ya seperti kasta miskin gitu, atau kasta pintar, kasta biasa gitu. Nah biasanya untuk misal ya kasta kaya itu biasanya itu mereka itu melakukan bullying terhadap kasta yang lebih di bawahnya gitu. Yang keempat tuh ada bolos sekolah. Bolos sekolah itu merupakan tindakan melanggar norma ya dan peraturan sekolah yang dimana dapat berpotensi dalam keterlambatan pada presentasi akademik akibat keterlambatan mengikuti pembelajaran di sekolah. Nah biasanya itu anak remaja itu bolos sekolah itu mengikuti teman-temannya ya, ibu-ibu bapak. Biasanya kalau teman-temannya sering bolos sekolah, mereka juga akan mengikuti bolos sekolah gitu. Sekarang kita akan membahas dampak kenakalan remaja. Dampak kenakalan remaja itu ada 3. Yang pertama ada dampak bagi individu, yang kedua ada keluarga, dan yang ketiga ada masyarakat. Nah, yang pertama kita akan membahas dampak bagi individu. Dampak bagi individu itu meliputi gangguan kesehatan mental seperti depresi, kecemasan, dan potensi terjerat kasus hukum. Nah, yang terjerat kasus hukum itu seperti tindakan narkoba, pemerkosaan, pembunuhan, pelecehan, dan lain sebagainya. Yang kedua kita akan membahas keluarga. Nah, dampak lainnya yaitu pada keluarga, seringkali keluarga akan mengalami perasaan malu dan tekanan emosional akibat perilaku anaknya, dan pastinya keluarga akan menerima kunjingan dari masyarakat sekitar. Yang ketiga ada masyarakat. Nah, kenakalan remaja ini juga berdampak di masyarakat seperti ketika meningkatnya kejahatan dan kekerasan, masyarakat akan merasa tidak aman karena takut terkena tindakan kejahatan atau kekerasan tersebut. Biasanya anak remaja itu melakukan kejahatan maupun kekerasan itu di masyarakat, sehingga itu masyarakat biasanya merasa tidak aman gitu. Seperti tadi ya tawuran antar pelajar maupun antar sekolah itu juga termasuk membuat masyarakat tuh
merasa terancam akibat kenakalan remaja yang mereka buat. Baiklah, untuk materi yang pertama sampai sekarang pasti Bapak Ibu lelah dan ngantuk ya. Untuk SBY saya akan silakan pada rekan saya. Nah, baik Bapak Ibu, sudah lelah, sudah mulai bosan ya? Baik, dari sekian banyak materi yang tadi telah disampaikan, sekarang kita bisa santai-santai dulu, oke? Kita main game atau kita lihat dulu aja. Saya punya namanya tepuk semangat ini. Tepuk semangat. Dung ding ding ding, dan dadan, ding ding ding, dung dan dadan, set, 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 gitu ya. Oke. Baik. Bisa berdiri semua? Oke. Oke. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Dan dadan, ding ding ding, dung dan dadan, ding dung, set, set, yeay. Oke. Nah, baik Bapak Ibu, ada yang mau menemani saya di depan untuk memimpin SPG? Oke, bisa. Silakan maju. Nah, kita bersama-sama lagi ya, dibimbing sama Bu Lisa dan saya. Oke, 1, 2, 3, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dan dadan, ding ding ding, dung, set, set. Oke, Ibu, satu Bapak boleh kembali. Baik, sekian tes briefing dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelum masuk ke dalam materi strategi orang tua dalam mempersiapkan anak usia remaja, Bapak dan Ibu perlu mengetahui bahwa emosi remaja itu cenderung labil dan menjadi faktor yang dominan dalam perkembangan psikis anak remaja itu sendiri. Remaja memiliki emosi yang khas yang timbul dalam perilakunya tersebut. Nah, penyebab emosi yang labil ini dikarenakan situasi yang dihadapi oleh remaja, entah itu lingkungan sekolah, entah itu lingkungan bermainnya si anak. Jadi Bapak dan Ibu perlu mengawasi anak. Jangan membiarkan anak, udah anakku sudah besar, udah tahu sendiri. Jangan biarkan itu ya Bapak dan Ibu. Tetap awasi sang anak. Dan para remaja itu seringkali emosinya labil, entah itu marah-marah, mudah dirangsang emosinya, dan emosinya itu cenderung meledak-ledak, atau bahasanya sekarang itu mood itu suasana hati ya Ibu. Jadi para remaja itu seringkali moodnya itu kadang naik, kadang turun, bad mood, ibaratnya seperti itu. Ketika anak bad mood itu jangan hidup lagi, jangan ajak bicara, takutnya sang anak itu marah, kepancing marahnya itu, entah itu punya masalah dari sekolah, entah itu bertengkar dengan temannya, seperti itu. Oleh karena itu, orang tua harus mempunyai strategi khusus dalam menerapkan pada anaknya. Nah, strategi membimbing anak di masa remaja ada 3, yaitu memberikan suatu perhatian khusus pada anak, yang kedua membina anak remaja secara demokratis, yang ketiga menjadi tauladan bagi anak. Yang pertama, hal yang menjadi tugas dari Bapak dan Ibu sekalian yaitu memberikan pendampingan menggunakan bahasa yang lembut tanpa menyinggung sang anak. Selain itu, berikan tanggung jawab kepada anak. Ketika anak remaja kan sekitar usia SMP atau SMA, dan berikan tanggung jawab itu pada anak, memilih sekolah yang mana. Ketika SMP mau ke SMA, mau SMA atau SMK. Jika mau ke SMA itu jurusan apa, dan jika SMK itu jurusan apa. Dan jadi Bapak dan Ibu itu harus tahu passionnya anak ini bagaimana. Selain itu, berikan
pertumbuhan anak itu dari keluarga sendiri. Yang kedua, membina anak remaja dengan cara demokratis, yaitu bapak dan ibu bisa memberikan kebebasan pada anak mengambil keputusan masa depannya yang tadi saya jelaskan dengan memberi kepercayaan kepada anak. Dan ketika ibu dan bapak percaya kepada anak itu akan menjaga kepercayaan dari bapak dan ibu sendiri. Oh, orang tua aku percaya sama aku bisa berhasil masuk ke SMA baru seperti itu. Nah, itu motivasi bapak ibu yang saya jelaskan tadi diperlukan. Nah, ketika anak itu sudah percaya bahwa bapak ibu mendukungnya, maka itu bisa berhasil. Yang ketiga yaitu menjadi tauladan bagi anak. Orang tua memberikan contoh kepribadian yang baik dalam kehidupan sehari-hari pada anak, entah itu di rumah. Tingkah laku yang baik dari kedua orang tua akan dicontoh oleh anak. Misalkan di rumah orang tuanya kalau anaknya berbuat salah, langsung dimarahi, langsung berkata kasar. Nah, anak itu nanti akan di luar juga akan berkata kasar pada teman-temannya, yaitu besok, terus dan yang lain sebagainya. Atau mungkin yang perbuatan baik di rumah, anak diberikan tanggung jawab seperti bersih-bersih rumah, kecil yang hal yang paling kecil, bersih-bersih rumah, kayak nyapu, piring atau beres-beres rumah. Nah, itu nanti akan membawa dalam diri anak kita remaja. Selanjutnya, yaitu ada penguatan karakter pada anak usia remaja dalam menghadapi tantangan. Karakter pada remaja adalah langkah penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan di era yang semakin kompleks. Pendidikan karakter tidak hanya mengutamakan norma dan etika, tapi juga memberikan pemahaman tentang konsekuensi dari setiap tindakan. Jadi ketika anak usia remaja kan pergaulannya bebas ya, teman-temannya dan masih tanya. Nah, itu mungkin dari bapak-bapak dan ibu memang anak pergaulannya anak tersebut, dan setiap tindakan sang anak itu beritahu akibatnya. Misalkan bapak dan ibu tahu tuh anaknya suka mengonsumsi narkoba, dan itu sangat penting ya. Berikan penjelasan kalau narkoba atau rokok dan yang lain sebagainya itu tidak baik bagi anak. Berusaha agar tubuh, apalagi narkoba, ganja dan sebagainya, dan itu bisa berpotensi masuk ke ganja. Selanjutnya yaitu cara efektif untuk membangun karakter remaja. Salah satu cara efektif untuk membangun karakter remaja adalah dengan melibatkan orang tua dan pendidik dalam proses belajar. Orang tua harus bersikap tegas tetapi tetap penuh kasih sayang, menetapkan aturan yang jelas dan melibatkan remaja dalam pembentukan aturan tersebut agar mereka merasa dihargai. Selain itu, orang tua harus menjadi pendengar yang baik, menciptakan ruang bagi anak untuk berbagi perasaan tanpa kepentingan. Nah, ketika anak berbuat salah, jangan langsung untuk menegurnya. Takutnya anak itu kayak apa sih, ibu sama ayah marah sama aku. Ya, jangan seperti itu ibu dan bapak-bapak. Lakukan pendekatan kepada anak tersebut sehingga anak itu merasa aman, tidak takut dihakimi oleh orang tuanya. Oleh karena itu penting bagi orang tua untuk memantau hubungan sosial anak dan memastikan mereka berinteraksi dengan teman-teman mereka yang ada di sekolah agar dapat memetik nilai positif yang ditanam karakter remaja tersebut. Dan di sekolah juga pasti ada ekstrakurikuler seperti seni, olahraga, dan ekstrakurikuler itu dapat membentuk anak saling belajar bekerjasama, menghargai perbedaan, dan juga mengembangkan keterampilan sosial. Jadi ketika anak bersekolah pasti kan ada ekstrakurikulernya tuh. Nah, ekstrakurikuler itu tuh harus diikuti oleh anak. Jangan ikut misalnya udah sekolah aja, kalau bisa ikut ekstrakurikuler ini diem aja tidur, jangan, karena remaja kan perlu pengalaman yang banyak, dan ekstrakurikuler itu dapat menjadi wadah dari pengalaman sang anak. Selanjutnya yaitu remaja perlu diajarkan untuk berani mengambil keputusannya sendiri dan belajar dari konsekuensi
lainnya yang sebelumnya. Sekian untuk hari ini, semoga ilmu yang disampaikan dari awal hingga akhir dapat bermanfaat dan dipakai oleh Bapak Ibu sekalian dalam menghadapi anak usia remaja. Apa Bapak dan Ibu di sini ada pertanyaan atau mungkin ada cerita tentang anaknya? Monggo silakan. Oh ya, Bu, siapa namanya? Bu Peter. Ya, saya sedikit sharing teman di depan Indonesia yang juga itu dia memiliki seorang anak laki-laki. Kisah sekarang mungkin usianya udah 20-an, sudah lulus juga. Nah dia ini nggak mau keluar kamar, sukanya main di kamar aja. Kalau keluar tuh itu kan juga dia cuma mau mandi sama makan. Sholat dia nggak mau, diajak rekreasi juga dia nggak mau, diajak keluar buat mengunjungi saudara-saudara dia juga nggak mau. Terus dia juga dulu juga pernah main fisik adik-adiknya. Itu gimana ya cara ngatasin biar dia itu mau keluar dari kamar dan bekerja gitu kan? Udah di usia dia bekerja. Nah, mungkin solusinya itu orang tua perlu pendekatan dan tahu masalah dari anak itu, itu dan tahu masalah pribadi apa. Mungkin dari anak itu nggak bisa mau cerita. Nah, orang tua tuh bisa cari tahu tentang teman-temannya siapa saja. Terus mungkin ada teman akrabnya yang cerita masalahnya dan itu cuma temannya aja yang tahu. Itu tugas orang tua itu tanya ke temannya. Atau mungkin buat suasana yang menyenangkan. Jadi kan ketika anak itu sudah makan kenyang-kenyang dan udah pikirannya udah baiklah, lebih baiklah. Nah itu ajak bicara, berikan suasana yang menyenangkan misalnya sama seperti ini. Terus apa yang bisa orang tua lakukan dengan pendekatan. Baik, untuk Bapak dan Ibu sekalian, setelah selesai materi yang dipaparkan dari awal sampai akhir, saya harapkan Bapak dan Ibu mengerjakan soal tes yang saya akan berikan. Untuk Bapak Ibu. Baik, kepada Bapak dan Ibu, apakah sudah selesai mengerjakan soal tesnya? Boleh dikumpulkan ke depan. Sekian materi pelatihan orang tua terhadap remaja. Sampai jumpa di lain waktu. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.